بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore menjelang malam ini tanggal 10 Safar 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kegiatan majelis ta'lim yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, perbaikilah. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Engkau. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membicarakan tema yang berkaitan dengan akidah seorang muslim, yaitu hukum menyerupakan diri dengan orang kafir. Hukum menyerupakan diri dengan orang kafir. Maksud dari tema ini adalah apa hukumnya seorang muslim menyerupakan dirinya dengan orang kafir, dengan penyerupaan pada hal-hal yang khusus yang dimiliki oleh orang-orang kafir, baik dalam perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara muamalah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari tadi malam lebih tepatnya saya agak bingung untuk di Masjid Nur ini cocoknya temanya apa. Ada dalam benak saya pengaruh buruk makan harta haram.
ada lagi dalam benak saya tadi yang saya sebutkan, yaitu menyerupakan diri dengan orang kafir. Hukumnya apa? Mana yang lebih cocok? Yang kedua atau yang ketiga? Yang pertama atau yang kedua? Pertama dan kedua. Ya. Mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan, karena saya yakin di hadapan saya banyak para pedagang, banyak juga aktivis-aktivis pejuang rupiah, dolar, setiap hari mengais rupiah dan dolar. Maka pada saatnya kita akan berbicara tentang pengaruh buruk makan harta haram. Tapi karena pada kesempatan kali ini yang berkaitan sebentar lagi akan memasuki beberapa kebiasaan-kebiasaan khusus orang kafir, terutama kaum Nasrani dan Yahudi, yaitu merayakan hari Natal dan juga merayakan tahun baru. Maka mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini yaitu hukum menyerupakan diri dengan orang kafir. Apa hukumnya? Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tidak semua dari sisi tema tersebut, tetapi yang akan saya bahas adalah apa maksud dari menyerupakan diri dengan orang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan saya bahas adalah apa akibat buruk, atau lebih tepatnya dampak buruk dari seorang muslim yang ikut-ikutan menyerupakan dirinya dengan orang-orang kafir. Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu dalil-dalil diharamkannya seorang muslim menyerupakan dirinya dengan orang-orang kafir. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa menyerupakan diri dengan orang kafir, maksudnya, ini tema yang pertama, yaitu apa maksud dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik. Menyerupakan diri yang dimaksud adalah seorang muslim menyerupakan diri dengan orang kafir di dalam perkara akidah atau ibadah atau kelakuan yang khusus yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang kafir. Ini yang dimaksudkan ketika kita hukum menyerupakan diri dengan orang kafir. Maksudnya dari menyerupakan diri dengan orang kafir adalah seorang muslim menyerupakan dirinya dengan orang kafir dalam perkara akidah, ibadah, kelakuan-kelakuan atau kebiasaan-kebiasaan yang khusus yang dimiliki oleh orang-orang kafir dalam perkara apapun, baik itu kelakuan dalam berbicara, baik itu yang berkaitan dalam pakaian, baik itu yang berkaitan dalam tata cara makan dan minum, baik itu yang berkaitan dalam tata cara muamalah seperti perdagangan, jual beli, nikah, akad nikah, talak dan rujuk, dan yang semisalnya yang berkenaan dengan muamalah. Maka yang dimaksudkan dengan menyerupakan diri dengan orang kafir adalah seorang muslim menyerupakan dirinya dengan orang kafir dalam perkara akidah, ibadah, dan hal-hal yang khusus merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Adapun apabila terjadi kesamaan dalam perihal hal-hal yang mubah yang bukan merupakan kekhususan orang kafir, maka bukan dari pembicaraan kita. Bukan dari pembicaraan kita. Seperti misalkan seorang muslim diwajibkan untuk menutup auratnya dengan memakai pakaian. Seorang kafir
dengan hukum adat kebiasaan dia sebagai manusia, malu untuk membuka auratnya, memperlihatkan aurat besarnya terutama di hadapan orang banyak. Ini bukan berarti pada saat yang bersamaan orang muslim menyerupakan dirinya dengan orang kafir, bukan. Tapi yang dimaksud adalah seorang muslim diharamkan menyerupakan dirinya dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang berkaitan khusus dengan akidah mereka, khusus dengan ibadah mereka, atau kebiasaan-kebiasaan khusus yang mereka miliki, baik dalam ucapan, baik dalam kelakuan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita maklumi bersama dan yakini, karena ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita, bagaimanapun umat Islam teguhnya dengan akidahnya, maka sudah dikabarkan oleh Rasulullah yang kabar ini pada saat yang bersamaan adalah merupakan ancaman dan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada dari umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani dan umat-umat musyrik lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu." Artinya, sungguh, lihat di sini ada lam. Lam kalau orang paham bahasa Arab, ilmu nahu, lam disebut lamut taukid. Lam untuk menekankan. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh. La tattabi'unna, di situ ada nun, nun yang diberi tasydid, itu juga disebut nunut taukid untuk menekankan. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh kalian akan benar-benar. Jadi memang benar-benar terjadi. Ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan peringatan keras, kabar yang merupakan ancaman, jangan diikuti. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Majusi, dan orang-orang musyrik lainnya. Kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Artinya benar-benar diikuti, meskipun itu sedikit, bentuknya hanya sejengkal, akan diikuti oleh muslim. Meskipun itu jaraknya pendek, akan diikuti oleh seorang muslim. Perkara yang remeh akan diikuti oleh seorang muslim. Meskipun itu hanya sekedar memakai topi Sinterklas, itu akan diikuti oleh seorang muslim. Hatta sampai mereka, orang-orang sebelum kita dari kaum Nasrani dan Yahudi, masuk ke dalam lubang bob. Bob itu hampir seperti biawak, tapi bukan biawak. Biawaknya padang pasir. Sampai mereka masuk ke dalam lubang bob, maka kalian akan mengikutinya. Apa maksud yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah sampai mereka mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat pun, kalian akan mengikutinya. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim akan ada seperti itu. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang engkau maksudkan orang-orang yang akan kami ikuti tersebut adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fana." Artinya, kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan kalian ikuti, siapa lagi? Ini adalah kabar dari Rasulullah SAW, sekaligus ancaman keras
peringatan tegas agar kita tidak mengikuti kebiasaan, akidah, ibadah yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir, kaum Yahudi dan Nasrani. Ini hal pertama yang harus benar-benar dipahami. Kemudian hal yang kedua yang harus benar-benar dipahami adalah Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan sebuah kabar yang juga dalam bentuk peringatan keras dan ancaman tegas dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Perhatikan baik-baik. Ini hadis sangat luar biasa. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, dia akan menyerupakan, dia adalah bagian dari kaum tersebut. Dan itu terlihat dalam diri kita masing-masing. Saya ingin bacakan sebuah perkataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagaimana penyerupaan diri secara zahir akan mengakibatkan penyerupaan diri secara batin. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Kenapa kita larang? Diharamkan. Bahkan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, memfatwakan dari mulai tahun 1981 Hijriah Masehi, dilarang seorang muslim ikut, bahkan bukan dilarang, diharamkan seorang muslim ikut andil dalam bentuk andil apapun dalam hari raya orang-orang kafir selain agama Islam. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk beragama Islam, dan itu adalah bentuk toleransi, itu adalah bentuk kerukunan beragama. Tetapi lebih dari itu, menyamakan agama dengan agama, menyatukan keyakinan dengan keyakinan lainnya, maka tidak bisa dalam ajaran Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingin menyebutkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang bahayanya orang yang menyerupakan dirinya di dalam perkara-perkara dengan orang kafir. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa berdasarkan hadis tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Ya, bagian dari kaum tersebut. Ya, sebentar. Saya ingin menyebutkan buruknya orang yang mengikuti orang kafir secara zahir. Karena sebagian anak-anak muda terutama dan sebagian orang-orang yang terlalu keblinger dengan kerukunan dan kata toleransi, mereka ya menyatakan, apa hubungannya sebuah pakaian dengan akidah? Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya pohon Natal dengan akidah seorang muslim? Tidak ada hubungannya. Maka perhatikan baik-baik ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Al-musyabahatu turithul mawaddata wal mahabbata wal muwalata fil batin." Keburukan pertama, menyerupakan diri secara zahir dengan orang-orang kafir, walau zahir, walau hanya satu topi Sinterklas, walau hanya satu pohon Natal, walau hanya apa saja yang berkaitan dengan atribut-atribut, aksesoris-aksesoris hari raya Natal, apa saja, walau hanya itu, maka kata beliau, menyamakan diri dengan orang lain akan menimbulkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa loyalitas di dalam hati. Ini yang paling berbahaya.
Kenapa? Karena seorang muslim pantang untuk mencintai orang kafir. Seorang muslim jika mempunyai tetangga orang kafir, dia wajib berbuat baik kepada tetangga tersebut, berbuat baik. Tapi tidak mencintai, menyayangi hanya ada di antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu abahum aw abna'ahum aw ashiratahum." Tidak akan kamu dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapaknya, keluarganya, istrinya, sanak kerabatnya. Tidak akan pernah. La yastami'ul iman wal kufru fil mahabbah. Tidak akan pernah terkumpul keimanan dan kekafiran dalam kecintaan selamanya. Kita berbuat baik kepada tetangga yang kafir diwajibkan karena tetangga. Kita menjaga keamanan tetangga yang kafir diwajibkan karena tetangga, bukan karena dia beragama kafir. Menyayangi hanya sesama muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan diri secara zahir, secara tidak langsung akan mewariskan pada diri kita sikap cinta, ya, sikap saling menyayangi, loyalitas di dalam hati kepada orang kafir. Dan ini hukumnya haram dalam Islam. Lihat Nabi Ibrahim, apa yang beliau katakan kepada bapaknya, Azar, atattakhidhu asnaman alihah? Wahai Azar, bapakku, apakah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan-sembahanmu? Ini marahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kalau sudah antara keimanan dengan kekafiran, maka tidak ada lagi nasab. Seorang Bilal bin Rabah lebih mulia, lebih dekat dengan Rasulullah meskipun dia seorang budak sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang Abu Lahab sangat jauh dari Rasulullah meskipun dia adalah seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan keimanan lebih utama dibandingkan hubungan darah dan nasab. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang pertama yang kita ambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Peringatkan anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, untuk tidak keblinger dalam kata-kata toleransi dan kerukunan beragama. Silahkan orang Nasrani merayakan hari Natalnya, siapa yang melarang? Tidak ada larangan. Tetapi untuk muslim haram hukumnya. Kenapa? Karena salah satunya tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Dan penyerupaan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan akan mewariskan sikap cinta, loyalitas, kasih sayang di dalam hati. Apa bahayanya kalau kita cinta di dalam hati kepada orang kafir? Maka timbul statement-statement yang ada. Mungkin aja mereka itu jalannya aja beda, tapi semua menuju titik Tuhan. Ini akibat cinta. Akhirnya sulit untuk menyalahkan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawi. Orang kalau sudah matanya ridha melihat si fulan, apapun yang dilakukan oleh si fulan, maka benar terus. Tapi kalau seandainya matanya sudah marah kepada si fulan, apapun yang dilakukan oleh si fulan, baik bagaimanapun, maka dianggap buruk terus. Ini bahayanya, Pak. Orang kalau sudah cinta,
cinta di dalam hati. Dan itu dapat dari mana? Dari menyerupakan diri, gaya bicara, gaya makan, gaya berjalan, gaya pakaian yang khusus merupakan atribut-atribut kafir. Apabila kita samakan diri kita dengan mereka, meskipun dalam perkara zahir, akan mengakibatkan rasa cinta, rasa loyalitas, saling kasih sayang di dalam batin, yang menimbulkan malas atau tidak ingin menyalahkan orang kafir tersebut. Padahal salah satu konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah adalah bara'atu minasyirki wa ahli. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar diibadahi selain Allah, konsekuensinya adalah berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Kalau ragu-ragu saja, tidak benar keimanannya, Pak. Misalkan ada orang yang mengaku muslim, saya sih muslim, tapi saya masih ragu, jangan-jangan orang Nasrani itu agamanya benar. Ini masih diragukan keimanannya, Pak. Itu sifat timbul gara-gara kenapa? Menyerupakan diri secara zahir. Saya masih ragu, mungkin juga Allah punya anak, mungkin aja kali. Orang seperti ini syahadat 20.000 kali nggak diterima. Kenapa? Karena dia salah satu konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah harus berlepas diri dari segala macam bentuk penyekutuan terhadap Allah dan pelaku-pelakunya. Harus, tidak bisa tidak. Kalau tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya. Meskipun dia mengucapkan 1000 kali, meskipun dia beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tapi masih ragu dengan agama selain agama Islam, mungkin benar. Ini tidak bermanfaat keimanannya, tidak bermanfaat syahadatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bahayanya orang-orang yang menyamakan dirinya dengan orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik, yaitu menyamakan diri dengan orang-orang kafir. Perhatikan, turithu tanasuban fil hayati wal khilqah. Menyamakan diri dengan orang-orang kafir akan mewariskan kesamaan di dalam gerak-gerik, di dalam tingkah laku, dan di dalam kecondongan terhadap sesuatu. Ini bahaya. Ini dampak buruk dari orang-orang yang menyamakan diri dengan orang-orang kafir. Akan mewariskan pada dirinya kesamaan dalam tingkah laku, kesamaan dalam kecondongan terhadap sesuatu. Seperti misalkan orang-orang yang sebenarnya tahu bahwasanya diharamkan babi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peneliti hewan sepakat bahwasanya babi adalah hewan yang paling tidak mempunyai rasa cemburu. Pernah memperhatikan, Pak? Tidak mempunyai rasa cemburu. Maka apabila seseorang mengkonsumsi hal itu, akan mengakibatkan dirinya seperti itu pula, tidak mempunyai rasa cemburu. Suami bertemu dengan perempuan lain, cipok sana, cipok sini, cium sana, cium sini, peluk sana, peluk sini, bodoh amat. Beda dengan ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillulah. Sungguh seseorang dimasukkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah
selama hidupnya bersentuhan dengan wanita yang tidak mahram baginya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'atan qattu." Tidak pernah tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal baginya sama sekali. Ini yang namanya ghairah, yang namanya rasa cemburu, menjaga kepribadian, menjaga wibawa, menjaga harga diri. Seorang wanita muslimah akan menjaga kesuciannya karena dia dengan akidahnya tidak menyerupai orang-orang kafir. Tetapi apabila menyerupai orang-orang kafir, lihat saja. Salah satu kebiasaannya adalah akan mengikuti dan lebih condong kepada kebiasaan orang-orang kafir. Bahkan lebih parah lagi, lebih condong untuk membela orang-orang kafir. Ini bahayanya dalam keimanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa dalil kita diharamkan untuk mengikuti orang-orang kafir? Ini yang paling penting. Apa dalilnya kita diharamkan mengikuti orang-orang kafir? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihi al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Jangan kalian seperti orang-orang kafir. Saya ulangi, jangan kalian seperti orang-orang yang mengikuti orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Ini jangan kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Dalil yang sangat jelas, larangan bagi seorang muslim untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang larangan mengikuti orang-orang kafir. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wala yarda li'ibadihi al-kufur." Allah tidak meridhai untuk hamba-hambanya perbuatan kekafiran. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim diharamkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan khusus orang kafir karena tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita harus menyelisih orang-orang kafir. Di antaranya contoh makan sahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar." Perbedaan antara puasa kita orang Islam dengan puasanya orang Ahlul Kitab adalah makan sahur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya harus beda antara orang muslim dengan orang kafir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal yahuda la yanta'iluna fi salatihim fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak memakai sendal ketika mereka sholat, maka selisihi mereka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisihi diri kalian dengan orang-orang musyrik. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang melihat kita, melihat sebagian dari kaum muslim, terutama anak-anak muda, mereka dengan slogan toleransi, slogan kerukunan beragama, menyamakan agama dengan agama, menyatukan kebiasaan agama ini dengan kebiasaan agama yang lain, maka akan sangat menyedihkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai orang-orang Yahudi mengatakan, "Wa ma arada illa mukhalafatana." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingin kecuali menyelisihi kita. Coba dalam perkara puasa hari Asyura, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna al-yawma
Yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, kenapa kita harus berpuasa pada 10 hari Asyura, pada hari Asyura tanggal 10? Bukankah itu hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW diingatkan oleh para sahabatnya. Para sahabatnya mendapatkan itu dari mana? Dari kebiasaan ajaran Rasulullah SAW. Maka langsung Nabi Muhammad SAW mengiyakan. Kata Nabi Muhammad SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasu'. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa benar-benar pada tanggal 9. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9, maksudnya adalah agar menyelisihi orang-orang kafir dari kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak ada lagi, Pak, celah bagi kita untuk menyerupakan diri kita dengan kaum Yahudi dan Nasrani, terutama dengan dalih-dalih, slogan-slogan semu, yaitu seperti kerukunan beragama, toleransi. Saya sekarang berbicara bukan untuk memporak-porandakan kerukunan beragama di antara sesama warga negara Indonesia, tidak. Saya tidak ingin ngajak perang kepada kaum Nasrani di dalam orang-orang yang tidak mau berperang, tidak. Kita hidup damai, tentram. Silahkan Anda beragama, silahkan Anda berkeyakinan dengan keyakinan Anda, saya berkeyakinan dengan keyakinan saya. Hari raya Anda silahkan rayakan hari raya Anda, saya berhari raya sendiri. Itu namanya toleransi beragama. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Dan bukan toleransi yang keblinger, yang menyamakan agama dengan agama, menyatukan kebiasaan agama dengan agama lain, menyamakan hari raya dengan hari raya agama lain. Tidak, bukan itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajiannya sampai mana? Sampai kapan? Isya, habis itu? Habis. Bolehkan? Karena ini belum materi. Belum materi, Pak. Karena yang saya inginkan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita ingin tahu dampak buruk orang yang menyerupakan dirinya dengan orang kafir. Apa dampak buruknya? Apa hikmah daripada kita dilarang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Bukan hanya sekedar menyediakan pohon Natal di rumah kita, bukan hanya sekedar mengucapkan selamat dengan lisan kita, tapi di sana ada dampak buruk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang kafir? Apa hikmahnya? Yang pertama, perbuatan orang kafir didasari dari kesesatan dan kerusakan. Perbuatan orang kafir didasari dari kesesatan dan kerusakan, seperti kaum Yahudi yang mereka beranggapan terhadap permasalahan Nabi Isa adalah anak zina. Maryam alaihissalam mustahil mendapatkan anak tanpa ada suami. Berarti Maryam berzina menurut kaum Yahudi. Menurut kaum yang Nasrani, Isa adalah anak Tuhan. Jadi sangat berbalik 180 derajat. Islam di tengah-tengah itu. Nabi Isa alaihissalam Abdullahi wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah yang tidak boleh disembah, Rasulnya yang tidak boleh didustakan. Itu Isa. Kenapa kita dilarang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir? Karena kebiasaan orang-orang kafir didasari dari kesesatan dan kerusakan. Maka dilarang kita untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarangnya seorang muslim menyerupakan diri dengan orang kafir karena
Dengan menyerupakan diri dengan orang kafir berarti menyamakan diri dengan mereka. Berarti menjadikan kita bagian dari mereka. Ya, menyamakan diri dan menyamakan diri kita menjadi bagian dari mereka. Coba perhatikan sekarang perkataan yang lain lagi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ingin saya katakan tadi, innal musyarakata fil hadyi zahir. Ini perhatikan, yang katanya paling pakaian merah-merah, paling cuma cuma topi merah-merah sinterkala, paling itu tidak ada bedanya, tidak mempengaruhi kok kepada keyakinan saya. Rob saya masih Allah, ya. Nabi saya masih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berubah kok. Maka perhatikan, apa bahayanya orang yang sekedar menyerupakan secara zahir saja. Beliau mengatakan innal musyarakata fil hadyi zahir turithu tanasuban wa tasyakulan bainal mutasyabihain. Kesamaan dalam perkara lahiriah akan mewariskan keserasian, kesamaan di dalam perkara-perkara yang sama. Yang mana keserasian ini yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal. Ini yang saya jelaskan tadi. Yang mana kalau sudah serasi akan condong kepada keserasian di dalam perbuatan, di dalam akhlak moral. Ini bahayanya. Bukan hanya sekedar baju merah-merah, bukan. Tapi baju yang seperti itu akan menyamakan dalam kelakuan, tingkah laku, dalam perkataan, ucapan. Kemudian beliau mengatakan, wahada amrun mahsus, dan ini bisa kita lihat dengan panca indera kita. Fa innal labitha thiyab ahli ilm yajidu min nafsihi naw'an dhimamin ilaihim. Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seorang ulama, dia akan merasa seperti berkumpul dengan para ulama. Contoh, di Banjarmasin biasa para kiai, para ustadz, para habib memakai bola. Coba pian pakai bola, duduknya aja sudah beda. Memalingkan kepala aja beda sudah. Seakan-akan seperti mereka. Orang yang pakai pakaian tentara, maulah jalannya gini, paling kadang membusungkan dada. Karena pakaian akan mempengaruhi perbuatan secara zahir. Ini bahayanya. Ya, hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dari mulai tahun kemarin saya sudah mendengar ustadz keponakan saya masa sekolah pakai pakaian sinterklas. Padahal dia muslim dengan dalih kerukunan beragama, toleransi beragama. Ini toleransi keblinger. Yang namanya toleransi, Anda wahai kaum Nasrani, silahkan dengan agama Anda, silahkan Anda berbuat dengan hari raya Anda, itu hak Anda. Asalkan di tempat-tempat yang memang diizinkan oleh pemerintah. Kita kaum muslim silahkan dengan hari raya kita. Tidak bisa dicampur adukan. Nanti di akhir saya akan sebutkan, atau habis sisa saya akan sebutkan kenapa haram seorang muslim ikut andil khususnya dalam hari raya orang-orang kafir khusus. Ini secara umum saya bicarakan hikmah kenapa orang dilarang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir secara umum dulu. Kemudian hal yang lain, yang ketiga, kenapa orang diharamkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Karena kalau dia serupakan dirinya dengan orang kafir, tidak bisa merealisasikan akidah wala dan bara. Apa akidah wala dan bara? Akidah wala adalah akidah loyal terhadap Islam, cinta terhadap Islam. Bara apa? Kafir, benci, tidak senang, berlepas diri dengan orang-orang kafir dan semua jenis kekafiran. Dan itu tidak akan bisa terrealisasi dengan cara kita menyerupakan diri dengan orang kafir. Ini hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang untuk merupakan diri dengan orang-orang kafir.
Karena kita sebagai seorang muslim harus merealisasikan akidah wala dan bara. Apabila Pak, di hadapan kita ada seorang bapak kandung kita kafir, naudzubillah. Kemudian ada orang lain bukan keluarga kita, muslim, mukmin. Ini harus lebih kita tolong dibandingkan yang ini. Itu konsekuensi keimanan. Ya, itu konsekuensi keimanan. Ada cerita di zaman Rasulullah SAW ada seorang anak yang masuk Islam. Bapaknya masih kafir. Ketika sebuah peperangan, saya lupa, peperangan Uhud kah, peperangan Badar kah, atau peperangan Khandaq kah, saya lupa. Sang anak mengadu dan meminta, lebih tepatnya, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, biarkan urusan bapak saya yang masih kafir, saya yang membunuhnya. Kenapa demikian? Karena wahai Rasulullah, kalau seandainya bapak saya dibunuh oleh kaum muslim yang lain, saya takut saya dendam kepada muslim tersebut. Paham maksud saya? Paham ceritanya? Saya takut kalau seandainya ada kaum muslim yang lain yang membunuh bapak saya dendam kepada muslim tersebut. Karena dia bapak saya, walau bagaimanapun. Tapi biarkan saya sebagai seorang muslim, saya sudah bersyahadat la ilaha illallah, dan bapak saya kafir, saya yang bunuh dia. Kalau seandainya iman tidak bisa dikalahkan dengan keturunan, itu konsekuensi keimanan. Makanya Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir hayat, pamannya Abu Talib, beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Aku akan perjuangkan engkau. Cukup kamu mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau sudah mati tidak mengucapkan la ilaha illallah, aku tidak bisa menolong engkau walau sejengkal pun. Sudah beda kita. Nah, ini para ikhwan sekalian, insyaallah habis salat Isya kita akan sambung. Disambung atau bulikan nih? Hah? Sambung. Kita akan sambung. Nanti insyaallah kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salah satu kewajiban dari kewajiban seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Isya, dan alhamdulillah kita bisa kerjakan secara berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung kajian yang ini, maka secara khusus saya akan menyebutkan kalau tadi bahaya-bahaya dari menyerupakan diri dengan orang kafir, maka pada kesempatan yang kedua ini saya secara khusus akan menyebutkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah serta ijma' yang menunjukkan tentang haramnya seorang muslim ikut andil dengan berbagai macam andil apapun dalam perayaan hari raya orang kafir, apapun bentuknya, ya, ikut andilnya, baik itu hanya dengan ikut membagi-bagikan permen, ataupun hanya dengan mengucapkan selamat hari raya atas orang kafir, ataupun hanya dengan memakai atribut-atribut orang-orang kafir, ataupun bagi anak-anak muda yang biasa main media sosial, menyebarkan karikatur-karikatur yang merupakan khusus atribut-atribut dari orang-orang kafir. Maka dalil-dalilnya diantaranya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan.
khusus untuk merayakan hari Natal, maka dosa yang ada di dalamnya bagi umat Islam adalah bahwa ketika seorang merayakan hari Natal berarti sama dengan dia mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan, selamat atas kelahiran anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, satu, tunggal, esa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung segala apa yang makhluk bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini keyakinan seorang muslim yang harus dia pertangguhkan sampai akhir hayat dia, dan tidak boleh luntur. Pantang untuk luntur keyakinan ini walaupun tawarannya nyawa. Nah, apabila kita memahami ayat janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan, maka dosa yang ada pada ikut merayakan hari Natal adalah meyakini akan lahirnya anak Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berarti mempunyai seorang anak. Disinilah dilarangnya kita tolong menolong di dalam dosa tersebut. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur. Surat Al-Furqan dari mulai ayat yang ke-68 atau ayat yang sebelumnya menunjukkan tentang sifat-sifat hamba Allah. Hamba Allah yang maha pengasih. Sifat-sifat mereka diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72. Sifat-sifat dari hamba Allah adalah alladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, tidak ikut dalam persaksian zur. Zur di sini kata Abul Aliyah, kemudian juga Muhammad ibnu Sirin seorang tabi'i, kemudian Ad-Dhahhak, kemudian Rabi' ibn Anas. Para ulama tafsir dari kalangan tabi'i, zur artinya adalah a'yadul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik. Sifat hamba Allah adalah tidak menghadiri hari raya orang-orang musyrik. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dalil yang ketiga tentang haramnya seorang muslim ikut andil dalam perayaan hari raya orang kafir, di antaranya hari raya Natal, adalah surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikuti syariat itu, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Maksud daripada hawa nafsu di sini adalah mengikuti kebiasaan hari raya orang musyrik. Diharamkan. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat ini, seorang muslim mengikuti kebiasaan hari raya orang musyrik. Kemudian juga diharamkan melalui ayat surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan setiap umat kami jadikan bagi mereka mansak, tata cara ibadah tersendiri. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, yujibu ikhtisasa likulli qaumin 'id. Hal ini mewajibkan bahwasanya setiap kaum mempunyai hari raya tersendiri. Tidak boleh disamakan kaum dengan kaum yang lain. Karena setiap tata cara ibadah sama dengan tata cara ibadah lainnya. Tidak sama dengan tata cara ibadah lainnya, tidak boleh disamakan. Kemudian juga dalil yang lain, surat Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr." Jika kalian kafir, Allah tidak butuh kepada kalian. Dan Allah tidak ridha kalian untuk hamba-hambanya sebuah kekufuran.
dan merayakan selamat Natal bagi umat Islam adalah sebuah kekufuran. Karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala berarti memiliki anak, dan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya seorang muslim mengikuti hari raya orang kafir adalah perkataan orang-orang kafir saja sulit kita mengatakannya di tengah-tengah kita. Karena sudah kita terkontaminasi dengan dalih toleransi, dalih kerukunan, sehingga sulit mengatakan orang kafir. Yang ada non muslim, bahasa lebih halus. Ya. Padahal Al-Qur'an menyatakan kafir, yang tidak beriman kepada Allah apa? Kafir. Yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW kafir. Ya. Ini keyakinan harus dan pantang untuk menyerah, pantang untuk berubah selama hayat masih dikandung badan. Dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang menyatakan haramnya orang muslim mengikuti keyakinan atau hari raya orang kafir, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum. Sesungguhnya setiap umat mempunyai hari raya, dan hari raya kita adalah hari ini, yaitu Idul Adha atau Idul Fitr. Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam kitab beliau Tashabbuhul Khasis bi Ahlil Khamis fi Raddit Tashabbuh bil Musyrikin. Ini kitab yang sangat luar biasa, membantah orang-orang yang suka menyamakan sesama agama, yang suka menyamakan sesama keyakinan, yang menyatakan semua agama itu sama, beda saja jalannya. Mereka memakai konsep piramida, semuanya menuju satu titik. Kalau seandainya ada orang ingin ke Masjid Raya, maka dia bisa jalan dari jalan Pasar Hanyar, dia bisa jalan dari jalan Samudra, dia bisa jalan dari jalan Kamboja, dia bisa jalan dari jalan mana lagi? Semuanya satu titik. Ini keblinger, ini salah total. Dan apabila Allah berfirman Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam, dituduh sebagai orang yang menggembar-gemborkan seperti ini, dituduh sebagai kriminalisasi terhadap agama. Tidak boleh Islam mengaku yang paling benar. Yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi mengatakan yujibu ikhtisasa kulli qaumin bi'idihim. Hadis ini bahwasanya setiap kaum, setiap agama mempunyai hari raya masing-masing. Ini menunjukkan konsekuensi setiap umat berkhusus terhadap hari rayanya masing-masing, tidak boleh disamakan. Sebagaimana firman Allah tadi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian kami jadikan syariat yang tersendiri dan juga tata cara ibadah tersendiri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan juga, diperhatikan, kenapa kita tidak boleh mengikuti hari raya orang-orang kafir? Kata beliau, fa idza kana lin nasara 'idun wa lil yahudi 'idun mukhtassina bidzalika fala yusyarikuhum fihi muslim. Jika seorang kaum Nasrani mempunyai hari raya, kaum Yahudi mempunyai hari raya tersendiri, maka tidak boleh seorang muslim mengikuti mereka. Kama la yusyarikuhum fi syir'atihim wala fi qiblatihim. Sebagaimana kaum Nasrani dan kaum Yahudi tidak menyepakati kaum muslim dalam syariatnya dan dalam kiblatnya. Ya. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Itu amalan kalian, ini amalan kami. Lakum dinukum waliyadin. Ini agama kami, itu agama kalian, silakan. La ikraha fid din. Tidak bisa kita maksa orang beragama masuk Islam. Kita hanya bisa menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke kota Madinah. Kemudian kaum orang Arab jahiliyah mempunyai 2 hari
yang mereka pada 2 hari tersebut bersuka cita, bersenda gurau, mengadakan perlombaan, dan pokoknya menjadikan hari raya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yauman?" Ada apa dengan 2 hari ini? Kenapa kalian membedakan dari hari-hari yang lain? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Waktu masa jahiliyah kami membiasakan ini untuk menjadikan 2 hari ini sebagai hari raya. Maka yang kala itu para sahabat sudah masuk dalam agama Islam, Rasulullah SAW menjawab. Beliau bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari tersebut bagi kalian dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari kalian, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitr. Ini hari rayanya kaum muslim. Orang muslim tidak boleh ikut dengan hari raya orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak boleh ikut hari raya orang muslim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis yang menunjukkan diharamkannya kita mengucapkan selamat terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim, "La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam." Jangan kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Adapun dari ijma' diharamkannya seorang muslim mengikuti dengan berbagai macam aktivitas apapun dalam hari raya orang kafir berdasarkan ijma' dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat seluruhnya sepakat bahwasanya ahlul zimmah, yaitu orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslim, ketika hari raya mereka tidak boleh memperlihatkannya di tengah-tengah kaum muslim. Harus mempunyai tempat tersendiri. Dan ini disepakati oleh seluruh sahabat, menunjukkan bahwasanya ijma' para sahabat, mereka tidak pernah ikut andil, berpartisipasi di dalam hari raya orang kafir. Kemudian juga perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama abad ke-8 Hijriah, dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah, hukum-hukum yang berkaitan dengan Ahlu Zimmah. Beliau mengatakan, "Wa amma tahni'atu bi sya'airil kuffar al-mukhtassati bihim fa haramun bil ittifaq mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa bi shaumihim." Maka mengucapkan syiar-syiar kekafiran yang khusus bagi mereka, maka ini haram dengan kesepakatan ulama, seperti mengucapkan selamat atas hari raya mereka dan juga selamat atas puasa mereka. Kalau sudah begitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup bagi kita dengan Al-Qur'an dan hadis dan juga ijma' para ulama. Terakhir, saya ingin menyebutkan perkataan yang sangat menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La tata'allamu ratanatal a'ajim wa la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna as-sukhta yanzilu 'alaihim." Jangan kalian pernah belajar kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, dan jangan kalian masuk ke dalam gereja-gereja kaum musyrik pada hari-hari raya mereka, karena sesungguhnya bala turun atas mereka. Bagaimana tidak bala mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, yang menyatakan, yang secara tidak langsung menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pendamping. Ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada apa yang telah mereka ucapkan. Itu yang bisa saya sampaikan tentang apa yang berkaitan dengan menyerupakan diri atau hukum menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Terkait Bang, ada cerita tentang seorang anak berkelahi dengan bapaknya dalam pertempuran. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita masih kafir. Jadi bagaimana mengkompromikannya? Yang pertama, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua walaupun mereka kafir. Wabil walidaini ihsana. Berbuatlah baik kepada orang tua meskipun mereka kafir.
Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taati mereka berdua. Akan tetapi gaulilah mereka, sahabatilah mereka dengan baik. Bagaimana cara menggabungkan dengan cerita tadi? Ceritanya sahih itu, ya. Maka jawabannya adalah itu pada waktu peperangan. Ya, ketika kita bertemu musuh dengan musuh, maka pada saat itu tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi keturunan. Yang ada hanya iman dengan kekafiran. Adapun ketika kita di tengah-tengah kaum muslim dan juga kaum kafir yang tidak ada perperangan, maka kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua dan berusaha semaksimal mungkin orang tua tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kita doakan agar mereka masuk ke dalam agama Islam sehingga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Misalkan seseorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, kebetulan dirinya itu beragama Nasrani, dia diberikan THR dan kue-kue Natal, apakah itu hukumnya gimana? Iya, bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau seandainya kita diberikan kue-kue Natal ataupun atribut-atribut yang berkaitan dengan hari raya Natal? Maka jawabannya, jika itu adalah kue yang halal dipandang dalam agama Islam, maka tidak mengapa kita menerimanya, karena asal hukum makanan asalnya halal. Kecuali apabila berkaitan khas dengan atribut atau makanan khusus mereka, seperti misalkan babi yang diharamkan dalam agama Islam, bangkai-bangkai yang diharamkan dalam agama Islam, maka ini tidak boleh kita menerimanya dan tidak boleh kita mengkonsumsinya. Wallahu a'lam. Nah, kalau THR yang berkaitan khusus dengan hari Natal, maka jawabannya itu hadiah dari seorang atasan ke bawahan. Ya, kita tidak meyakini akan keyakinan mereka. Anggap rezeki nomplok. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bolehkah negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim itu mengadopsi sistem pemerintahan kafir, sistem ekonomi kafir, sistem sosial kafir, sistem hukum kafir, sistem pendidikan kafir, dan sistem hubungan luar negeri kafir? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kafir. Di dalam ayat yang lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka mereka orang-orang fasik. Dalam ayat yang lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka seorang muslim wajib menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan dan syariat di dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan beragama ataupun bertata negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa la yuhakkimunaka fima syajara bainahum." Bagaimana mereka tidak menjadikan engkau, wahai Muhammad SAW, sebagai hakim pemutus keputusan di dalam perkara-perkara yang mereka selisihkan di antara mereka. Ayat-ayat yang saya sebutkan tadi dan ditambah ayat yang lain di antaranya, waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya
seluruh umat Islam diwajibkan untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuma perlu diperhatikan, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan syariat Islam di tengah-tengah keluarga kita minimal sebelum negara, maka kita harus berusaha melaksanakan ayat suci Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan orang-orang yang jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ketika kita melihat negara kita belum 100% melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, maka yang bisa kita laksanakan pada saat ini adalah ayat tersebut, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan melaksanakan Al-Quran dan Sunnah dalam tatanan keluarga. Jika setiap keluarga muslim melaksanakan itu, maka akan tercipta nanti syariat. Dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menanamkan di antara para sahabatnya dulu keimanan, kemudian kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya kecintaan menumbuhkan berserah diri untuk mengerjakan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka akhirnya timbul kesepakatan di seluruh kaum muslim secara aklamasi, mereka akhirnya mengerjakan syariat Islam tanpa harus kita mengambil posisi atas dulu, baru setelah itu kita baru terapkan kepada kaum muslim. Karena ketika sebuah bangunan yang tidak dipondasi dengan pondasi yang kuat, tidak akan menghasilkan bangunan yang kuat. Yakinlah itu. Pondasi agar syariat Islam terjalankan di tengah-tengah kaum muslim adalah dengan pondasi memahami syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ketika pondasi ini tidak kuat, maka jangan berharap Anda akan bermimpi di siang bolong syariat Islam akan berjalan di bumi Nusantara. Pondasi dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya yang benar, apa konsekuensinya? Setelah itu baru nanti ada kesadaran, baru nanti kita bina masyarakat. Setelah mengetahui makna dan konsekuensi dari syahadat tersebut, baru dibina masyarakat. Baru setelah itu terjadi, ya, orang lebih. Coba perhatikan negara-negara yang sedang kacau. Mesir. Ya. Contoh Mesir saja. Apa yang terjadi? Pemimpin sudah muslim, hafal Quran, ghirah keislamannya kuat. Apa yang terjadi? Siapa yang menurunkan? Rakyatnya sendiri, kaum muslim sendiri. Kalau seandainya itu dikatakan konspirasi dari orang-orang kafir, itu hanya beberapa persen, dan itu pun mereka mengambil keuntungan saja dari situ. Awalnya dari rakyat sendiri yang belum dipondasi dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, syahadat yang benar. Menolak syariat Islam, ditolak. Ya. Ini para ikhwah sekalian, maka saya katakan tadi bahwasanya seorang muslim wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum dia dalam hidup dia, menjadikan pemutus hukum baik dalam perkara akidah, ibadah, hubungan sosial, bertata negara. Tapi perlu diingat, untuk hubungan negara seperti negara kita yang belum 100% menjalankan syariat Islam, maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah menanamkan syariat Islam di tengah keluarga kita minimal. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang artinya, saya agak lupa ayatnya, yang artinya bahwasanya tidak akan mempengaruhi kesesatan orang lain jika kalian sudah beriman. Maksudnya, imankan diri kita, tanamkan dalam keluarga, diri dan keluarga kita syariat Islam, maka orang-orang sesat bukan urusan kita. Karena
memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jika ingin terjadi syariat Islam di tengah-tengah kaum muslim, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menerapkan syariat Islam di tengah kaum muslim? Apakah beliau ujuk-ujuk langsung mengambil kekuasaan, kemudian setelah itu beliau terapkan di tengah-tengah kaum muslim? Tidak. 13 tahun beliau mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. 13 tahun hanya untuk itu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. 13 tahun di tengah-tengah kesyirikan yang merajalela. Di akhir-akhir hayat, di akhir-akhir kehidupan beliau di Mekah baru turun syariat sholat. Baru turun nanti ketika di Madinah syariat zakat, syariat puasa, haji. Begitulah semestinya kita mencontoh. Tanamkan akidah di tengah-tengah kaum muslim. Kalau akidah yang benar sudah tertanam, maka kaum muslim, saya beri contoh konkretnya biar mudah. Orang yang memahami syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya dia harus taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia tanamkan dalam hati dia, menjadi sebuah keyakinan, datang perintah. Seorang perempuan diwajibkan untuk memakai jilbab. Oh, saya tahu konsekuensi syahadat. Oh iya, sami'na wa ata'na. Saya taat dan patuh. Adapun datang peraturan, entah itu perda, entah itu apa, diwajibkan untuk berjilbab. Orang nggak paham ngapain berjilbab. Di hadapan polisi berjilbab, sudah dari polisi 5 menit selesai, buang. Kenapa demikian? Karena tidak didasari oleh akidah. Syariat Islamnya tidak didasari oleh akidah. Itu pentingnya mendasari sebuah perbuatan dengan akidah yang benar. Itu contoh nyata. Contoh yang lain, orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Dia akan meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Maka pada saat itu, jika ada perintah jangan kalian berbuat syirik, maka sudah tidak akan berbuat syirik. Diharamkan syirik dari bumi Indonesia. Akan ada komisi-komisi pemberantas kesyirikan. Bukan hanya KPK pemberantas korupsi. Itu dari bawah yang adanya. Kalau dari atas belum mampu, orang tidak akan paham mana kesyirikannya. Ini hanya pengobatan biasa. Ini hanya sebuah sarana, ikhtiar. Ini adalah syarat saja. Ini akibat tidak ada dasar akidah yang benar. Maka saya sangat setuju menjalankan syariat Islam di tengah-tengah kaum muslim. Karena itu kewajiban seorang Islam. Tetapi ketika kita berhadapan dengan negara seperti ini, yang harus kita lakukan adalah tanamkan syariat di tengah-tengah keluarga kita. Bukankah Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin? Tanamkan syariat Islam pada diri kita dulu. Penampilan, tata cara berbicara, tata cara makan, minum. Dan tidak ada yang namanya dalam Islam itu kulit, nggak ada. Ya, nggak ada dalam Islam itu kulit. Pakaian Islam bagaimana? Tidak ada yang namanya kulit. Semuanya inti, ajaran Islam itu semuanya inti. Pakaian perempuan bagaimana? Itu bukan kulit ajaran itu, tapi itu inti ajaran Islam. Itu tanamkan dulu dalam diri kita kalau kita bercita-cita untuk tersebar syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Wallahu a'lam. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.